Negara akan terletak di Asia Tenggara. Yang Limsu. Tuan, saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Saya melakukan apapun demi bertahan hidup. Kini, meskipun saya memiliki kekayaan dan kekuasaan, saya tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Saya mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan supranatural. Jika ada kesempatan, saya ingin merasakan kasih sayang keluarga. Ulurkan tanganmu. Kemari. Karma itu berputar. Balasan itu tak terelakkan. Apakah kamu mendapatkan kasih sayang keluarga ini atau tidak? Tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Amitabha. Mengapa di sini benar-benar tidak ada apa-apa? Toko tingkat menengah dan lanjut terkunci. Karena Anda saat ini hanya memiliki 120 poin kejut, Anda hanya bisa membuka toko pemula. Daging babi harganya 200 poin kejut, jadi saya tidak mampu membelinya. Saya juga tidak mampu membeli ikan atau ayam. Sepertinya, saya hanya bisa menggunakan 10 poin kejut untuk ditukar dengan 4 cangkir mie instan. Baiklah, Ibu akan mengisi perut dulu, dan saat saya punya lebih banyak poin kejut di masa depan, Ibu akan membuat rencana lain. Baunya sangat harum. Apa ini? Ibu, apakah amber bulat ini bisa dimakan? Ya, Ini sangat lezat. Bahkan di rumah nenek, saya belum pernah makan sesuatu seenak ini. poin kejut Lu Suanyi tambah 10. Jika anak makanlah lebih banyak, Apakah benar-benar seenak itu? Ibu tidak pernah memasak sebelumnya. Mungkinkah makanan yang tiba-tiba dibuatnya ini membuat perut kita sakit? Xiaobai, kamu coba juga. Tidak perlu. Aku ingat semua yang ibu lakukan kepada kami sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa ibu bisa menjadi begitu baik sampai memasak untuk kita. Xiaobai tenang dan berhati-hati. Sepertinya mendapatkan persetujuannya akan sulit. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, Ibu tidak akan menyerah. Xiaobai, tunggu saja. Ibu akan memenangkan hatimu dengan ketulusan. Ternyata ada daging di dalamnya. Poin kejut Lucky tambah 10. Panen buruk selama beberapa tahun terakhir ini. Dan penduduk desa bahkan tidak mampu membeli beras. Tidak disangka ibu bahkan menyiapkan daging untuk kita. Mungkinkah dia benar-benar telah berubah menjadi lebih baik? Mulai sekarang Ibu tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Keluarga kita akan hidup berkecukupan mulai sekarang. Apakah benar-benar seenak itu? Apakah enak?
Ini enak. Aku belum pernah makan sesuatu yang selezat ini sebelumnya. Nilai kejut Lu Bai bertambah 10. Apa yang merasuki ibu hari ini? Dia benar-benar bersikap sangat baik kepada kita. Apakah dia benar-benar telah berubah? Sepertinya dia hanya kelaparan. Bahkan mie instan pun dimakan dengan begitu lahap. Ibu sangat baik kepada kami. Kalian adalah anak-anak ibu. Sudah sewajarnya bagi ibu untuk bersikap baik pada kalian. Bukankah sudah ibu katakan? Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Mulai sekarang, kita akan hidup enak dan makan enak setiap hari. Aku tidak tahu apa yang merasuki ibu hari ini. Tiba-tiba memasak makanan selezat ini untuk kita. Bagaimana jika ibu kembali ke sifat aslinya besok? Kita akan berakhir kelaparan lagi. Ibu, aku ingin pergi ke gunung untuk berburu dan melihat apakah aku bisa membawa pulang hasil buruan. Sebaiknya jangan beritahu anak-anak tentang sistem ini. Karena Xiaoqi ingin pergi ke gunung. Mungkin bagus untuk membiarkan dia berolahraga. Baiklah, pergilah. Baiklah. Xiaoqi, kamu benar-benar pergi hanya dengan busur rusak ini. Patah. Busur. Tunggu saja. Mal tingkat menengah telah dibuka. Busur pengejar seharga 130. AK seharga 230. Busur pengejar. Dilengkapi dengan fungsi pelacak. Busur ini tidak pernah meleset dari targetnya. Kamu adalah orangnya. Ini gunakan ini. Busur ini besar. Tapi terasa terlalu ringan. Ibu tahu ada benda itu di gunung. Tapi ibu tetap membiarkanku membawanya ke sana. Apakah dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan keselamatanku? Kakak kedua, aku pergi. Kamu tetap di sini. Dan jaga adik dengan baik. Dan ibu. Kakak sulung. Adik. Aku masih mengkhawatirkan kakak sulung. Aku akan pergi ke gunung untuk memeriksa. Saya ingin ikut juga. Nyonya besar Lu ibu mertua Yan Xiu. Ibu, wanita itu Yan Xiu. Pasti sedang berpura-pura baik. Lihat, dia mengirim ketiga bocah itu ke gunung untuk berburu lagi. Ini kesempatan kita. Setelah kakak keduamu gugur dalam pertempuran, Kekaisaran menyerahkan surat tanah kepada keluarga mereka. Jika kita ingin mendapatkan kembali surat itu, kita perlu menarik ketiga anak itu ke pihak kita. Kau akan melakukan ini. Sesuatu yang mahal, tapi saya bisa menukar dengan meja dan bangku murah. Istri putra kedua, kau benar-benar tidak mengubah jalan jahatmu. Apakah kau benar-benar membiarkan anak-anak pergi ke gunung untuk berburu? Ini adalah ibu mertua dari pemilik asli, yang setelah mengetahui suaminya telah meninggal, segera mengusir pemilik asli, dan ketiga anaknya keluar dari rumah. Saya memang membiarkan anak sulung saya pergi ke gunung. Memangnya kenapa? Kau benar-benar berhati batu. Seseorang tolong, rekan-rekan penduduk desa, cepatlah kemari. Cepatlah kemari semuanya. Apa yang terjadi? Penduduk desa. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan gunung itu memiliki babi hutan pemakan manusia. Apa? Seekor babi. Hebat.
Kita akan makan daging malam ini. Tidak. Itu babi hutan. Kamu tahu ada babi hutan di gunung. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Anak keras kepala milikmu itu, dia biasanya hanya mendengarkanmu. Bagaimana mungkin aku bisa membujuknya? Xiaoqi membawa busur pengejar bersamanya. Dia seharusnya baik-baik saja. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan tahu bahwa wanita tak berperasaan yang diracuni oleh kedengkian ini bisa begitu kejam, hingga sebegitu bejaknya. Sekarang setelah putra keduaku tiada, aku harus memberimu pelajaran atas namanya. Apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau memukul orang? Sakit sekali. Menantu kedua ini benar-benar berani memukul ibu mertuanya sendiri. Itu sudah keterlaluan. Nilai kejut penduduk desa bertambah 10. Saya tidak bisa hanya berdiri di sini. Saya harus pergi ke gunung dan mencari anak sulung saya. Kau tidak akan pergi kemanapun. Lepaskan. Lalu bagaimana jika aku tidak mau? Kau bahkan memukul penduduk desa. Lihat dia. Dia bahkan memukul ibu mertuanya. Apakah ada sesuatu yang tidak akan dia lakukan? Kalau begitu biarkan saya tunjukkan pada kalian semua hari ini. Apalagi yang mampu saya lakukan. Minggir. Kau. Ini sudah keterlaluan. Cepat cari mereka. Begitu Man-Man membawa bocah-bocah itu kembali. Aku sudah lama akan mengusir Yan Xiu, wanita jalang ini. Saat itu, semua yang ditinggalkan putra kedua, semuanya akan menjadi milikku. Tidak. Penduduk desa. Orang seperti dia adalah hama bagi desa kita. Kita harus menyeretnya ke hakim. Untuk mencegah masalah di masa depan. Bawa dia ke hakim. Bawa dia ke hakim. Minggir. Kalian tidak boleh menindas ibuku. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh menindas ibuku. Xiaoqi. Xiaoqi, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoqi sudah kembali. Dia ternyata masih hidup. Sialan. Bagaimana bocah kecil ini bisa kembali? Bagaimana dengan yang lain? Xiaoqi, kau pergi ke gunung. Lalu bagaimana kau bisa benar-benar tidak terluka? Ada babi hutan di gunung itu. Jika kau bertemu babi hutan, hampir mustahil untuk selamat. Aku memang bertemu babi hutan. Dan aku bahkan membawanya kembali. Kamu hanya punya busur biasa ini. Tapi kamu berhasil memburu babi hutan sebesar ini. Kamu wanita mengerikan. Jika kamu berani mencoba menabur perselisihan antara saya dan anak-anak lagi, saya akan membuatmu membayar. Ibu, busur yang ibu berikan padaku ini sungguh luar biasa. Aku ingin menggunakannya untuk berburu lagi lain kali. Apakah kamu ingin ini terjadi lagi? Ada babi hutan di gunung. Mengapa kamu tidak memberitahu saya lebih cepat? Jadi ibu menyuruhku ke gunung untuk berburu, tanpa tahu ada bahaya. Jadi ibu peduli padaku setelah semua ini. Ibu, aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Benar. Bagaimana dengan kakak kedua dan adik? Menantu kedua. Bibimu penduduk desa. Aku akhirnya menemukanmu. Shebei dan Suanyi, mereka mengkhawatirkan kakak tertuamu dan pergi ke gunung untuk mencarinya. Mereka bertemu perampok. Kau harus pergi melihat cepat. Apa? Xiaoqi, tetaplah di sini dan bersikaplah baik. Ibu akan menyelamatkan mereka. Oke. Lihat, dia benar-benar pergi. Sepertinya Nyonya Yan ini telah benar-benar berubah menjadi lebih baik. Ayo cepat berpencar, pergi ke belakang gunung, dan lihat, apakah kita bisa membantu. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak,
Kuda yang kita rampas kali ini cukup bagus. Ya. Aku sudah berkeliling gunung. Aku tidak melihat satupun hewan buruan, tapi malah bertemu dengan dua anak kecil ini. Kaca, saya takut. Jangan menakuti. Kakak kedua lindungi kamu. Siapa kalian? Aku seorang perampok. Baik, bos. Aku sudah menyuap para perampok ini. Segera setelah aku memberi isyarat, pejabat akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka pasti akan berterima kasih padaku. Dan kemudian mereka akan dengan patuh menyerahkan surat tanah. Ikut kami. Kami tidak mengenalmu. Dan kami tidak akan pergi bersamamu. Itu benar. Saya sarankan kalian semua pergi dengan cepat. Ibu saya akan segera membawa tentara untuk menyelamatkan kita. Ibumu. Jangan pikir aku tidak tahu. Ibumu itu. Si bajingan tidak masuk akal dari desa keluarga lu. Kamu bohong. Ibu saya sudah berubah. Dia bahkan memasak makanan lezat untuk kita. Itu benar. Dia bahkan memoleskan obat untuk kita. Jika ibumu benar-benar sudah berubah jadi lebih baik, dia tidak akan membiarkanmu keluar ke sini. Kalian bocah-bocah bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakan ibuku. Bocah kecil. Kamu berani membalas. Dimengerti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah kita hanya berdiri dan menonton? Pilihan apa lagi yang ada? Mereka semut, sekelompok perampok berdarah dingin. Sejak awal jika kalian patuh dan mengikuti, tidak akan terjadi apa-apa, dan kamu berani membalas. Berhenti! Ibu. Itu Nyonya Yan. Apakah dia membuang nyawanya? Para perampok membawa senjata tajam. Poin kejut penduduk desa tambah 10. Tambah 10. Bisa ditukar dengan Hacha? Tukar. Hanya memegang potongan kayu bakar riot, dan kamu berani mencoba menyelamatkan mereka. Mimpi yang sangat delusi. Ikat wanita itu untukku. Dimengerti kakak sulung. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Aku akan mencabut nyawamu. Apakah kalian baik-baik saja? Ibu. Apa ini? Mengapa ini sangat kuat? Ini adalah senjata api. Ibu akan mengajari kalian cara menggunakannya. Tekan ke bahumu. Pegang popornya dengan tanganmu. Bidik targetnya. Kakak kedua. Kakak ketiga. Aku akan mencabut nyawamu. Sekarang saatnya. Kerja bagus, Xiao Bai. Potongan kayu bakar di tangan Xiao Bai itu, mengapa begitu kuat? Itu melumpuhkan para perampok dengan begitu mudah. Poin kejut penduduk desa tambah 10. Zuanyi Xiao Bai, apakah kalian berdua baik-baik saja? Ibu datang untuk menyelamatkan kami. Ibu adalah ibu kalian. Tentu saja ibu harus menyelamatkan kalian semua. Poin kejut dari Lu Bai. Poin kejut dari Lu Suanyi tambah 10. Hari sudah larut. Hari ini ibu membeli daging. Dan ibu akan membuat babi kecap untuk kalian semua makan. Ayo pergi. Yan Xiu ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu cakap? Sepertinya jika aku ingin mendapatkan kembali surat tanah itu, aku harus mencari cara lain. Anak-anak pasti akan sangat senang. Hari ini sangat melelahkan, dan akhirnya tiba waktunya untuk pulang. Yang tua, apakah kau mencium bau itu? Itu bau daging. Lihat.
Sepertinya itu berasal dari rumah Nyonya Yan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu? Di desa ini semua orang tahu, Nyonya Yan yang malas dan rakus itu. Rumahnya begitu miskin sampai tidak ada sebutir beras pun yang tersisa. Bagaimana mungkin dia punya daging untuk dimakan? Kamu pasti salah mencium baunya. Itu benar. Anak-anak kemarilah. Anak-anak. Ini makanlah roti. Ini adalah jatah harianmu seluruhnya. Jika kamu memberikannya kepada mereka, apa yang akan kamu makan? Terima kasih atas kebaikan Anda, BD1. Tolong simpan roti ini. Ibu sedang membuat babi kecap untuk kita makan. Lihat mereka, anak-anak itu sangat lapar. Mereka sudah mulai bicara melantur. Saat ini di desa, tidak ada keluarga yang mampu makan layak. Dan keluargamu justru punya daging untuk dimakan. Anak-anak, masuklah dan makan babi kecapnya. Ya, ayo kita makan babi kecap. Ya, mari kita makan babi kecap. Ini benar-benar babi kecap. Poin kejut dari Wang Fu dan Yang Xiang tambah 10. Makanlah. Baunya sangat harum, terlihat lezat. Apa semua ini? Kakak Xiang, kakak Wang, Bibi Wu, semuanya silakan masuk dan cicipi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ini benar-benar babi kecap. Bibi Wu, ini untukmu. Terima kasih sudah menyampaikan pesan itu kepada saya hari ini. Dan karena selalu menjaga anak-anak saya sebelumnya. Itu hanya masalah kecil. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ini benar-benar babi kecap. Rumah tangga Nyonya Yan, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu baik? Memang benar. Nyonya Yan tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Kakak Wang, kakak Sang, ini untuk kalian berdua. Apa? Kau member kami potongan daging yang begitu besar. Bagi orang biasa bisa memakan potongan kecil seperti ini. Sudah merupakan kemewahan. Rumahmu makan satu piring besar penuh. Dan kamu bahkan memberikan kami potongan yang begitu besar. Poin kejut dari penduduk desa tambah 10. Kakak Wang, kakak Sang. Dulu, saya terlalu gegabah. Terima kasih telah menjaga anak-anak saya. Anggaplah ini sebagai tanda terima kasih saya. Kita semua bertetangga. Saling membantu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika begitu, maka kami akan menerimanya. Di masa depan, jika Anda butuh sesuatu datang saja kepada kami. Ya, terima kasih. Saya baru saja mendapatkan cukup banyak poin kejut. Tepat pada waktunya. Saya bisa membelikan anak-anak baju baru. Anak-anak, tunggu ibu sebentar. Ibu punya kejutan untuk kalian. Benarkah? 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 Katakan pada ibu kalian berdua. Kejutan apa yang menurut kalian sudah ibu siapkan untuk kita? Lihatlah anak-anak. Apa ini? Ini pakaian baru. Ibu membelikan kita pakaian baru. Poin kejut dari anak-anak tambah 10. Ibu lihat sepanjang tahun, kalian semua hanya memakai baju compang-camping. Itulah sebabnya ibu membelikan kalian baju baru. Ayo cobalah. Ibu, mengapa ibu begitu baik kepada kami hari ini? Ibu menyayangi kalian. Sepanjang tahun, kalian hanya memakai pakaian yang tidak pas. Zuanyi, ayo kita pergi. Ayo kita coba baju baru kita. Ya. Kakak kedua. Pakaian barunya benar-benar indah. Pakaian ini juga sangat nyaman dipakai. Aku ingin pergi berganti pakaian baruku juga. Baiklah. Seandainya ibu bisa terus seperti ini selamanya. Adik kecil. Apa yang terjadi? Adik kecil sepertinya demam. Badannya sangat panas. Pasti ada obat demam di toko sistem. Kemarilah Zuanyi. Ibu, apakah ibu akan membawa adik kecil?
ke gudang lagi. Gudang. Aku tidak punya uang untuk mengobati penyakitmu. Urus dirimu sendiri. Pemilik aslinya benar-benar kejam. Bagaimana bisa dia begitu tega? Ibu ingin membantu Zuanyi bangun untuk mengobati demamnya. Mengobatinya. Poin kejut dari Lucky dan Lubai tambah 10. Ibu tidak pernah mengobati penyakit kami sebelumnya. Ada apa dengannya hari ini? Ibu, apakah yang ibu katakan itu benar? Tentu saja lihat ini. Ini namanya obat demam. Cukup suntikan cairan di dalamnya, ke dalam tubuh. Dan demam Zuanyi akan segera turun. Apakah jarumnya akan sakit? Akan terasa sedikit sakit, tapi masih bisa ditahan. Kakak kedua. Biarkan ibu mencoba. Aku percaya pada ibu. Xiao Qi gulung lengan baju adikmu. Baik. Ada apa dengan saya? Aku tidak menyangka jarum ini begitu efektif. Poin kejut dari Lucky dan Lubai tambah 10. Ibu, apakah ibu menyelamatkan saya? Benar sekali. Meskipun demamnya sudah turun, kamu tetap harus beristirahat dengan cukup. Ibu, terima kasih. Poin kejut dari Lu Zuanyi tambah 10. Ibu benar-benar sudah berubah. Kakak kedua, lihat. Sudah aku bilang ibu tidak akan menyakiti adik kecil. Perubahan ibu air-air ini sangat drastis. Apakah dia benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik? Tidak. Aku masih perlu mengamatinya lebih lama lagi. Uang di rumah mulai menipis. Ibu berencana pergi ke gunung untuk berburu hewan agar bisa dijual. Berburu. Ibu, aku ingin pergi berburu denganmu. Menggunakan busur dan panah yang kuat itu tadi. Baik, kalau begitu Xiao Qi akan ikut berburu dengan ibu. Xiao Bai akan tinggal di rumah dan menjaga adik. Perubahan ibu benar-benar terlalu besar. Aku ingin mencari kesempatan untuk mengamati dan melihat apakah dia benar-benar sudah berubah atau apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang lain. Ibu, aku ingin pergi berburu juga. Aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Kalau begitu kali ini, Xiao Ba yang akan ikut berburu dengan ibu. Xiao Qi akan tinggal di rumah dan melindungi adik ya. Ya. Ibu, keluarga bibi kedua hidup sangat berkecukupan sekarang. Mereka punya daging untuk dimakan setiap hari. Dan mereka bahkan bisa memakai pakaian baru. Semua orang di desa mengagumi bibi kedua. Lihat keluarga kita. Kita hanya menggali sayuran liar untuk dimakan setiap hari. Pakaian kita hanya ditambah berkali-kali. Sejak aku kecil, aku tidak pernah memakai pakaian baru. Semuanya adalah baju bekas, barang-barang yang tidak diinginkan orang lain lagi. Semuanya berbau. Keluarga Yan Xiu bisa hidup dengan begitu baik. Itu pasti karena kompensasi surat tanah dari istana. Untuk kakak keduaku sebagai ganti. Xiao Ju, apakah kau ingin makan daging dan memakai baju baru? Aku bisa. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Baiklah, ini tempatnya. Xiao Bai, perhatikan baik-baik. Kau benar-benar mengenainya. Aku tidak menyangka keterampilan memanah ibu sahabat ini. Poin kejut Xiao Bai tambah 10. Bagaimana? Keren kan? Xiao Bai, apa kamu mau mencobanya? Aku ingin. Tapi, bisakah aku melakukannya? Tentu saja boleh, kemarilah. Ibu akan mengajarimu. Letakkan di tali busur. Ibu, aku benar-benar mengenainya. Xiao Bai benar-benar hebat, langsung tepat sasaran pada percobaan pertama.
Baiklah, cukup untuk hari ini. Ayo kita bawa hasil buruan ke gerobak dan membawanya pulang. Kupikir ibu sedang melakukan tipu muslihat lagi. Ternyata aku salah paham padamu. Berhenti menangis adik kecil. Apa yang terjadi pada kalian semua? Ibu, sepupu kita datang ke rumah kita untuk mencuri surat tanah dan bahkan merobek pakaian kita. Ibu, ini semua karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi adik kecilku. Tolong hukum aku. Xiaoqi, mengapa kamu bicara seperti itu? Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Luman kau lagi. Peluncur anak panah biaya 200 poin kejut. Ayo pergi, anak-anak. Ibu akan membalaskan dendam kalian. Ya, Lihat ini. Surat tanah ini. Aku akhirnya mendapatkannya kembali. surat tanah ada di tangan saya. Itu bisa ditukar dengan cukup banyak uang. Keluarga kita akan segera menjadi kaya. Yan Xiu, mengapa kau memegang tongkat kayu bakar itu? Apakah kau mencoba membunuh seseorang? Poin kejut Luman dan Lisu ditambah 10. Xiaoju, ayo lari dengan cepat. Tongkat kayu bakar di tangan Yan Xiu itu bahkan bisa menjatuhkan seorang perampok. Mau lari, tidak akan bisa. Sakit. Bagus, sangat bagus. Bagus, sangat bagus. Anak-anak, kalian ingin mencobanya? Kami mau. Kami melakukannya. Sama seperti tadi. Ayo. Beraninya kalian menindas anak-anakku. Ini akibatnya. Berhenti memukul kami. Kami tahu kami salah. Luman, apakah ini belum cukup? Aku belum puas. Kakak ipar kedua, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong berhenti menyerang kami. Baiklah. Sekarang serahkan surat tanahnya. Dan berikan aku 5 tel perak lagi. Minta maaflah kepada anak-anakku. Dan aku akan melepaskanmu. Ini, apa kamu mau mencoba lagi? Aku memberikan. Setidaknya kamu tahu diri. Minta maaflah kepada anak-anakku. Kami minta maaf. Nah, begitu lebih baik. Ibu sudah membalaskan dendam kalian semua sekarang. Suanya Xiaoqi, apakah kalian puas? Kami adalah ibu. Ibu sangat baik. Ibu adalah yang terbaik. Ibu benar-benar telah berubah. Dia selalu melindungi kita sekarang. Semuanya akhirnya terselesaikan. Ayo kita pulang. Jangan melamun, ayo pulang. Baiklah, ayo pergi kita pulang. Yang mulia, anak buah saya mendengar bahwa istri kakak sulung Lu beberapa hari terakhir ini telah berencana untuk membawa anak-anak itu pergi. Konyol sekali. Baimo, turunkan perintah. Semuanya percepat langkah. Kita harus mencapai desa keluarga Lu secepat mungkin. Dimengerti. Yang mulia, ada satu hal lagi. Lucien dan yang lainnya, orang tua keras kepala yang menentang Anda itu, telah mengetahui berita kepergian Anda dari ibu kota, dan mereka saat ini sedang melacak keberadaan Anda. Baiklah, saya mengerti. Umumkan keberadaan saya kepada publik. Katakan saja bahwa saya telah tiba di desa keluarga Lu. Kali ini, saya tidak hanya ingin membawa pulang ketiga anak itu, tetapi saya juga berniat untuk melenyapkan seluruh faksi Lisin. Dimengerti. Cuaca di era kuno ini sangat panas. Dan aku masih harus memakai pakaian tebal ini. Aku hampir terkena biang keringat. Andai saja, aku bisa makan semangkuk es serut. Itu pasti luar biasa. Es serut. Ibu, apa itu es serut? Es serut adalah es yang diserut menjadi serpihan halus. Lalu disiram dengan jus buah. Rasanya enak. Itu terdengar lezat. Ibu, aku ingin makan es serut juga. Aku ingin memakannya juga.
Saya juga. Baiklah. Blender 120 poin kejut. Es tak terbatas 150 poin kejut. Jus buah segar tak terbatas 300 poin kejut. Sisa poin kejut 700. Perhatian sekali. Bahkan ada esnya. Barang-barang sistem benar-benar luar biasa. Bahkan tidak perlu repot mencolokannya ke listrik. Ibu, aku tahu ibu bisa melakukan sihir. Ibu bahkan bisa memunculkan begitu banyak gas. Ibu, benda yang terlihat seperti ikan di air ini. Benda apa ini? Ini mesin pembuat es serut. The film was translated Aku belum and pernah melihat ini narrated by sebelumnya. M-Media. Sesuatu yang sekecil ini. Bisakah benar-benar menggiling es keras menjadi pasir? Bisa. Tentu saja perhatikan baik-baik. Kakak sulung. Kakak kedua. Lihat ini. Ini berputar. Xiaoqi, ambilkan 3 mangkuk. Ya. Ini sangat ajaib. Ini sungguh ajaib. Cepat cobalah. Lihat anak-anak ini, es serut. Sesuatu yang sekecil ini. Dan setelah beberapa kali bunyi esnya berubah menjadi pasir. Luar biasa. Poin kejut Xiaoqi Xiaobai dan Xiao Suwanyi. Ditambah 10. Ini sangat keren. Dan manis juga. Ibu sangat berbakat. Bisa membuat sesuatu yang selezat ini. Karena kalian sangat menyukainya. Besok, kita akan pergi ke kota untuk berjualan es serut. Hori, itu hebat. Itu hebat. Lihat aksesori kecil ini, lihat kipas-kipas ini. Ibu, orang-orang di kota belum tahu tentang ini. Apa itu es serut? Apakah ini akan laku? Itu akan. Lagi pula cuaca sedang panas-panasnya sekarang. Semua orang pasti akan datang untuk mencobanya. Benda apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Nona muda. Apa yang Anda jual? Dan benda apa itu yang mengeluarkan suara mendengun? Saya berjualan es serut. Es serut. Apa itu? Ini blender. Bisa menghancurkan es batu menjadi es serut. Yang menyegarkan dan menyejukkan. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa anaknya es? Tidak mau mencoba, benar-benar tidak. Mengapa semua orang pergi? Jangan berkecil hati adik kecil. Karena kau membuatnya dengan sangat baik. Pasti akan ada yang membelinya. Itu benar. Selama kita tidak menyerah, pasti akan ada yang membelinya. Pemilik kedai, beri saya semangkuk mie. Penjaga kedai 1 mangkuk mie tolong. Aku ambil 1 juga. Baiklah. Nona muda, meskipun apa yang Anda jual itu baru, itu tidak berguna. Tidak akan ada yang membeli barang dagangan Anda. Sebaiknya Anda pulang saja. Kakak sulung, kamu tidak perlu khawatir soal ini. Para pejalan kaki silakan mampir dan lihatlah. Semuanya ayo coba. Es serut yang segar dan dingin di sini. Pemilik kedai. Apa ini? Ini adalah es serut. Ada 3 rasa semangka mangga dan jeruk. Kecuali es serut semangka yang harganya 4 wen. Semua rasa lainnya 3 wen. Rasa apa yang Anda inginkan pelanggan? Es serut. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Kalau begitu, beri saya 1 porsi untuk masing-masing dari 3 rasa itu. Baiklah. Mohon tunggu sebentar pelanggan. Ini dia. Selamat menikmati pelanggan. Lezat. Bagaimana bisa ada makanan selezat ini di dunia ini? Poin kejut ditambah 10. Pemilik kedai, bungkuskan saya 1 porsi lagi es serut semangka. Baiklah, Beri saya 1 porsi. berikan aku 1 porsi juga. Saya mau 1 juga. Semuanya silakan antre. Persediaannya cukup untuk semua orang. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemilik kedai, es serut Anda enak. Benar-benar enak, menyegarkan dan menghilangkan hawa panas. Namun, saya masih merasa lapar setelah memakannya. Rasanya seperti hanya minum air. Pemilik kedai, buatkan saya semangkuk mie. Baiklah, segera datang.
Pemilik kedai buatkan saya satu porsi juga baiklah. Anak-anak, kalian sudah bekerja keras sepanjang hari. Nanti dengan sisa jus buahnya, ibu akan buatkan es serut untuk kalian makan. Hebat. Kakak sulung, kamu juga sudah bekerja keras hari ini. Kamu pasti sangat haus kan? Kamu juga harus mencobanya. Mana muda, saya dulu berpikiran sempit. Saya pernah mengatakan hal-hal itu kepada Anda sebelumnya. Namun Anda tidak menaruh dendam. Anda bahkan berbagi es serut dengan saya. Kita sama-sama berdagang. Kita seharusnya saling membantu. Tidak ada yang mudah bagi siapapun. Cuaca akhir-akhir ini sangat panas, dan orang-orang enggan keluar rumah. Menikmati semangkuk mie panas. Semua ini berkat Anda, sehingga bisnis saya berjalan sangat lancar. Semangkuk mie ini gratis untuk Anda. Sebagai permintaan maaf. Kalau begitu terima kasih kakak sulung. Dan barang-barang ini The juga. film was translated Semuanya untuk Anda. and Anak-anak, narrated by ayo cepat Amelia. makan mie kalian. Cepatlah. Kalau begitu terima kasih kakak sulung. Seorang janda dengan anak-anak, tapi berani mencuri pelanggan dari Fuman Lo saya. Mari kita lihat bagaimana manajer kami memberi Anda pelajaran. Ini uang yang kita hasilkan hari ini. Xiao Bai cepat bantu ibu menghitung jumlahnya. Ya. Ibu. Totalnya 980 yen. Setelah itu, kita harus mengurangi pengeluaran kita hari ini. Seperti uang makan dan biaya sewa gerobak. Setelah dihitung, kita mendapatkan 620 won hari ini. Ibu-ibu sangat hebat. Ibu membantu kami menghasilkan begitu banyak uang hanya dalam satu hari. Itu benar. Itu sudah sewajarnya. Memangnya menurutmu ibumu siapa? Benar Xiao Bai. Ambil uang ini dan bagikan dengan kakak dan adikmu. Anggap saja sebagai upah atas kerja keras kalian hari ini. Ya. Untuk adik kecilku. Untuk kakak sulungku. Untukku. Benar. Ibu juga membelikan kalian baju baru. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Ibu benar-benar telah banyak berubah. Meskipun aku tidak tahu mengapa ibu telah berubah begitu banyak. Aku sangat menyukai ibu yang sekarang. Pemilik kedai akhirnya Anda berada di kedai. Panas sekali. Beri saya satu dari setiap rasa. Tentu saja, es serut segera datang. Penjaga kedai, berikan aku satu porsi rasa mangga. Baiklah. Penjaga kedai, berikan aku satu porsi rasa mangga juga. Baiklah. Bisakah hal ajaib seperti ini ada di dunia? Mampu menghancurkan bongkahan es keras. Menjadi pasir yang begitu halus dan lembut. Poin kejut Litu ditambah 10. Pelanggan, apakah Anda ingin membeli es serut? Manajer Fuman Lo kami ingin membeli resep es serut Anda. Sebutkan saja harganya. Fuman Lo adalah restoran terbesar di kota ini. Sebenarnya, saya sempat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Fuman Lo. Tapi melihat sikap seperti ini lupakan saja. Tidak perlu. Manajer kami sudah mengatakan, tidak mudah bagi Anda untuk membesarkan anak-anak sendirian. Jadi dia ingin membantu Anda. Kami akan membayar 3 tile perak. Sudah kubilang tidak perlu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Anda berani berbicara kepada saya seperti itu. Apakah Anda bosan hidup? Sakit lepaskan. Untungnya aku konsisten berlatih setiap hari. Yang membantu tubuh ini menjadi sedikit lebih kuat. Menghadapi preman-preman kecil seperti ini, lebih dari cukup. Wanita ini benar-benar ahli dalam seni bela diri. Serang. Aku sudah lama menganggap Litu ini meresahkan. Setiap hari dia sangat sombong. Seolah semua orang berhutang padanya. Poin kejut yang San ditambah 10. Enya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Berani menyinggung Fuman Lo kami. Anda akan menyesalinya. Saya harus kembali dan melaporkan kejadian hari ini kepada manajer. Manajer, tadi saya melihat itu dari Fuman Lo. Pergi menemui Nyonya Yan yang menjual es serut untuk membeli resepnya. Fuman Lo ini sudah berniat untuk membeli resep es serut tersebut. Yang membuktikan bahwa ini benar-benar produk berkualitas tinggi. Itu benar. Selama beberapa hari terakhir,
Saya juga telah mendengar tentang hidangan es serut ini. Jika Fu Manlou tidak bisa membelinya, maka Ming Manlou saya akan turun tangan untuk membelinya. Ibu, Fu Manlou ini adalah restoran terbesar di kota kita. Kita telah menyinggung mereka. Jadi bagaimana kita bisa terus membuka kedai kita? Es serut hanya bisa dijual di musim panas. Kita tidak bisa membuka kedai setiap musim panas. Mungkin kita harus memanfaatkan kesempatan ini, menjual peralatan dan resepnya, dan mencari cara lain untuk mencari uang. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda orang yang menjual es serut Nyonya Yan? Benar, Saya manajer Lin dari Ming Manlou. Dan saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Manajer Lin, silakan duduk dulu. Cuacanya sangat panas. Silakan nikmati semangkuk es serut untuk menyegarkan The diri. film was Lalu kita bisa translated duduk dan and mendiskusikan narrated bisnis by dengan Ed santai. Media. Baiklah. Nyonya Yan benar-benar memiliki barang-barang ajaib. Poin kejut manajer Lin ditambah 10. Manajer Lin, silakan dicoba. Saya penasaran bisnis apa yang ingin manajer Lin diskusikan dengan saya hari ini. Ini lezat. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya datang ke sini hari ini dengan harapan Nyonya Yang bisa menjual peralatan untuk membuat es serut bersama dengan resepnya kepada Ming Manlou. Baiklah, hanya saja saya tidak tahu berapa harga yang ingin manajer Lin tawarkan. 100 style perak bagaimana? Nyonya Yan, barang-barang Anda ini benar-benar langka dan unik. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan yang kedua di seluruh kerajaan Jin. Jika Anda tidak puas dengan harga ini, kita masih bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Saya bisa melihat bahwa manajer Lin adalah orang yang berterus terang. Bagaimana dengan ini? 500 style. Dan saya akan menjual resep serta peralatannya kepada manajer Lin. 500 style. Manajer Lin, hanya dalam beberapa hari ini, saya sudah mendapatkan 50 tile dari kedai saya. Lagi pula ini hanya hasil dari kedai kecil. Saya yakin, jika itu adalah restoran besar seperti milik Anda, dengan menjualnya, Anda pasti akan mendapatkan jauh lebih banyak. Kata-kata Nyonya Yan benar-benar meyakinkan. Selain itu, saya juga memberikan layanan garansi untuk alat serut es ini. Selama 5 tahun, selama alatnya berhenti berfungsi atau rusak. Saya akan memberikan yang baru kapan saja. Benarkah? Sepakat. 500 taal saya akan membelinya. Keputusan yang cepat dan tegas. Ini sudah termasuk resep dan petunjuk penggunaan. Semuanya ada di dalam. Manajer Lin, Anda datang dengan tangan kosong, pasti akan sulit untuk membawanya pulang. Gunakan keranjang ini untuk membawanya. Terima kasih banyak Nyonya Yan. Selamat tinggal. Ibu, kita punya uang sekarang. Benar sekali, kita punya uang sekarang. Ibu, apa yang ingin ibu lakukan dengan uang ini? Ibu ingin menggunakan uang ini untuk mengobati penyakit kalian. Kalian semua sudah bertahun-tahun kekurangan makanan dan pakaian hangat. Pasti ada masalah kesehatan yang terpendam. Lagi pula, Xiao Bai juga memiliki kondisi jantung. Maafkan aku. Ini salahku karena menjadi beban bagi semua orang. Anak konyol. Omong kosong apa yang kamu katakan? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu pilih. Ibu, tapi mengobati penyakit kami membutuhkan banyak uang. Itu benar. Tapi kalian adalah anak-anak ibu. Berapapun biayanya, ibu akan menyembuhkan kalian semua. Selain itu, ibu ingin melihat kalian semua menikah dan memiliki anak suatu hari nanti. Ibu sangat baik. Kesehatan putra sulung dan putri bungsu saya bukanlah masalah besar. Saya hanya akan meresepkan obat penambah nutrisi. Adapun putra kedua saya, penyakitnya cukup sulit untuk diobati. Dokter, berapapun biayanya,
Saya bersedia untuk menyembuhkan putra saya. Ini bukan masalah uang. Hanya saja dengan kemampuan medis saya masih belum mampu menyembuhkan total penyakit jantungnya. Saya akan meresepkan obat untuk memperpanjang hidupnya. Zaman ini benar-benar kekurangan fasilitas medis yang baik untuk menyembuhkan penyakit Xiaobai. Di era modern itu akan memerlukan operasi agar bisa sembuh. Toko sistem hanya bisa menukar barang, tidak bisa melakukan operasi. Bawa resep ini pulang. Minum obatnya tepat waktu. Dan kesehatan akan membaik dengan sendirinya. Mengenai putra kedua saya, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Tidak apa-apa. Ibu. Jika aku tidak bisa sembuh biarlah. Uang yang disimpan bisa digunakan untuk membeli makanan bagi semua orang. Sama sekali tidak. Xiaobai, ibu pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Kamu harus percaya pada ibu. Itu The benar. film was Kakak kedua. translated and Jangan narrated menyerah. by M Media. Kakak sulung dan aku sama-sama percaya padamu. Kau pasti akan sembuh. Itu benar. Kakak kedua. Penyakitmu pasti akan sembuh. Baiklah. Bagaimana cara saya menyembuhkan penyakit Xiaobai? Anak-anak, jalanan sangat ramai hari ini. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai terpisah satu sama lain. Ya, ibu. Aku ingin pergi bermain di sana. Silakan pergi, tapi tetaplah berhati-hati. Ya, Zuanyi. 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 Kakak, apakah kamu melihat seorang anak perempuan kecil dengan dua kepang kecil setinggi ini? Aku belum melihatnya. Zuanyi. Zuanyi. ibu. Ada apa? Adik hilang. Ayo pergi. Kita harus segera kembali untuk mencarinya. Zuanyi. Adik perempuan. Adik perempuan. Xiaoti ada apa? Lenganku sakit sekali. Ibu. Lengan kakak sulung sepertinya tidak bisa digerakkan lagi. Biar ibu lihat. Zuanyi. Tolong. Adik perempuan. Tangkap pedagang manusia itu. Lepaskan dia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jangan bermimpi. Zuanyi. Bangunlah. Zuanyi, putra sulung keluarga lu juga memiliki seorang putri bernama Zuanyi. Mungkinkah ini putri dari kakak lu? Wanita ini. Mungkinkah dia Yan Xiu? Seharusnya tidak ada. Kebetulan seperti ini di dunia. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Terima kasih banyak Tuan Muda. Jika bukan, karena bantuanmu hari ini, putri saya pasti sudah mengalami nasib buruk. Mencoba lari. Saya tidak menyangka keterampilan bela dirinya begitu hebat. Yan Xiu tidak lebih dari seorang wanita desa yang lemah dan lembut. Nona muda ini pastilah bukan Yan Xiu. Poin kejut. Dari Hui Yuer dan penduduk desa ditambah 10. Beraninya kamu menculik anak-anak saya. Kamu benar-benar nekat. Saya salah, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Mengampunimu jangan bermimpi. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja pada hakim. Biar saya yang menanganinya. Tidak nyaman bagimu untuk menggendong anak-anak. Selamat tinggal. Tuan muda ini benar-benar orang baik. Hanya saja saya tidak tahu siapa dia. Jika saya bisa bertemu dengannya lagi, saya pasti akan berterima kasih dengan layak. Siapa lagi yang berani membuat masalah sekarang? Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka dimanapun? Selama ini, akulah yang berdiri di depan orang lain. Kali ini, akulah yang dilindungi dalam pelukan seseorang. Aku baik-baik saja. Apakah kau sangat mengkhawatirkanku? Kau adalah istriku. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Syukurlah kau tidak terluka. Dulu saat aku berada di dunia bawah, tidak peduli seberapa parah, aku terluka. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tapi sekarang, meskipun aku tidak terluka sama sekali, ada seseorang yang begitu cemas mengkhawatirkanku. Perasaan ini tidak buruk sama sekali. Kakak kedua cepat tangani Yan Xiu. Kedai hotpot yang dibukanya memiliki masalah dengan bahan-bahannya. Melapor ke pihak berwenang itu tidak masalah. Tapi sebelum petugas tiba, kita harus meminta dokter untuk memeriksanya. Jika kondisi Li Zui
Jika hotpot itu benar-benar bermasalah, kami sama sekali tidak akan lari dari tanggung jawab. Tetapi jika seseorang sengaja membuat masalah, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itu masuk akal. Bagaimana kalau membiarkan dokter memeriksanya dulu? Tidak perlu terlalu repot memanggil tabib. Bagaimana kalau begini Yan Xiu? Berikan saja kompensasi 500 tael perak padaku, dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Pikiran-pikiran picik itu tertulis jelas di wajahmu. Lihat bagaimana aku membongkar kedokmu. Xiao Sui, apakah hadiah daging goreng dari kedai itu lezat? Sangat lezat. Tidak lezat. Tidak lezat. Kedai kami tidak memiliki menu daging goreng ini sama sekali. Apakah kau tidak datang ke kedaiku untuk makan hotpot? Bagaimana mungkin kau bahkan tidak tahu apa menu hadiahnya? Kau berani membohongi putriku. Kau bersumpah bahwa kau keracunan makanan dari hotpotku. Tidakkah aku boleh bertanya dengan jelas? Jadi ternyata mereka bahkan tidak pernah makan hotpot. Mereka datang untuk memeras manajerian. Dan mereka bahkan membawa anak untuk bersandiwara. Sungguh orang-orang yang berhati busuk. Apakah dia ini seorang ibu? Tepat sekali. Siapa yang mengajari anak-anaknya seperti itu? Ibu, Kau tidak berguna. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Berhenti di situ. Tidak buruk kau tahu cara membaca situasi. Ada apa? Apakah ada hal lain? Kau menghambat usahaku, menyebabkanku kehilangan pelanggan, dan merusak reputasi kedaiku. Apakah sebuah kesalahpahaman ringan cukup untuk menyelesaikan ini? Luman. Sekarang setelah kebenarannya jelas, kau sengaja memfitnah Xiu. Kau harus memberikan penjelasan. Jika tidak, kita akan pergi ke kantor hakim. Jangan. Jangan pergi ke kantor hakim. Apa yang kau inginkan? Bayar? Bayar aku 100 tael. Jangan berani-berani mencoba keberuntunganmu. Kau tidak mau membayar. Kalau begitu kami tidak punya pilihan selain melaporkan ini. Aku akan membayar. Aku akan melunasinya. Hanya ini yang aku punya. Pergi. Hari ini, aku telah membuat semua orang ketakutan. Sebagai permintaan maaf, semua pelanggan di kedai hari ini akan menerima diskon 30%. Bagus. Bagus. Itu luar biasa. Semoga bisnis pemiliknya makin laris. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan dunianya sendiri. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa tidak tertarik padanya. Lu Qiao. Lu Qiao. Lu Qiao, Apa yang sedang kau pikirkan? aku tidak memikirkan apapun. Kenapa kau terlihat begitu aneh? Sepertinya aku perlu mencari saat yang tepat untuk jujur kepada Xiu tentang identitas asliku. Aku tidak bisa terus-menerus sebagai kakak sulung sambil tetap berada di sisinya. Itu tidak akan terasa tulus dariku. ayah ibu gawat. Kakak kedua sedang kambuh. Apa? Kakak kedua ada apa? Kakak kedua bangun. Xiao Bai. Apakah kau baik-baik saja? Tidak. Kondisi jantung Xiao Bai kambuh. Ayah ibu. Apakah aku akan mati? Tidak kok. Ibu punya obat jantung cepat bereaksi di sini. Ibu botol kecil apa ini? Bisakah ini menyembuhkan penyakit kakak kedua? Ini disebut obat jantung cepat bereaksi. Obat ini bisa dengan cepat menstabilkan kondisi jantungnya. 1 pil saja akan langsung bekerja. Ibu, kalau begitu tolong berikan padanya dengan cepat. Ayah. Ibu. Kurasa sudah tidak sakit lagi. Itu benar-benar ajaib. Lucky Lu Bai. Lu Suanyi Lu Qiao. Poin kejut bertambah 10. Xiao Bai. Jangan khawatir. Ibu pasti akan menyembuhkanmu. Kondisi jantung Xiao Bai adalah bawaan. Dokter biasa tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Satu-satunya rencana saat ini adalah pergi ke Villa Tabib Sakti dan melihat apakah Tabib Sakti bisa membantu. Kalau begitu ayo kita segera pergi. Tapi kediaman Tabib Sakti memiliki penghalang pelindung. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Meskipun aku seorang pangeran, aku tidak bisa melanggar aturan kediaman Tabib Sakti. Xiao Bai adalah anakku. Apapun yang terjadi,
Aku harus menyelamatkannya. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya kehilangan nyawa. Baiklah, kalau begitu mari kita segera berangkat untuk tabib sakti villa. Wang Yao Manxiang. Aku sudah mengetuk cukup lama sekarang. Mengapa tidak ada tanggapan? Ginseng, 5 daun, 3 bunga, 8 kepahitan, 538 761. 7 lampu, 6 papan, menerangi kekosongan. Mungkinkah ini sebuah kode? Kode macam apa? Kode apa? Di kampung halaman kami ini adalah. Dengan pengetahuanmu, sangat sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. The film was translated and narrated by M Media. Pintunya terbuka. Kau benar-benar bisa menembus penghalang itu. Poin kejut Lukia bertambah 10. Tidak perlu begitu terkesan. Ayo kita pergi mencari tabib sakti. Ayo pergi cepat. Dimengerti. Senior, apakah Anda tabib dewa? Penghalang villa tabib, sakti milikku. Sulit ditembus oleh orang biasa. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa masuk. Senior, putraku menderita penyakit jantung. Keahlian medis Anda melegenda. Saya mohon Anda menyelamatkannya. Tabib sakti. Selama kau bisa menyelamatkan putraku, sebutkan syaratmu. Kamu ingin bantuanku itu tidak masalah. Namun, akhir-akhir ini aku sedang meneliti sejenis herba bernama herba tetes bintang. Jika kamu bisa membawanya kepadaku, aku tentu akan menyelamatkannya. Herba tetes bintang. Itu tumbuh di tebing. Dan hanya mekar sekali setiap 10.000 tahun. Kau jelas mempersulit kami. Kamu juga bisa memilih untuk menyerah. Sistem pasti memilikinya. Aku akan memeriksanya. Kau urus Xiaobai dulu. Aku akan segera kembali. Bagaimana mungkin tidak ada di sini? Kenapa begitu? Mantra pelacak 3000 poin kejut. Bisa melacak apapun di dunia ini. Mantra pelacak. Aku sudah mendapatkannya sekarang. Aku pasti akan menemukan herba tetes bintang. Sisa poin kejut 4000. Itu di sana. Kemana dia pergi? Mengapa dia belum kembali? Xiaobai. Tunggulah di sini sebentar. Aku akan mencari ibumu. Itu bagus sekali. Aku akhirnya menemukan herba tetes bintang. Syukurlah. Bagus, aku telah menangkapmu. Kenapa kau datang ke sini? Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku datang. Baru saja, aku hampir berpikir. Aku akan kehilanganmu. Jangan takut. Aku di sini. Mulai sekarang kapanpun, ada sesuatu yang berbahaya. Ingatlah untuk memanggilku. Kita akan pergi bersama, oke? Aku berjanji akan memanggilmu mulai sekarang. Tabib Sakti, aku menemukan herba tetes bintang. Ini benar-benar herba tetes bintang. Herba tetes bintang tumbuh di tebing dan hanya mekar sekali setiap 10.000 tahun. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menemukannya. Poin kejut Tabib Sakti bertambah 10. Tabib Sakti Herbal Tetes Bintang. Kami telah menemukannya. Penyakit putraku. Karena kamu membantuku menemukan herba tetes bintang, aku tentu akan menepati janjiku dan membantumu.
Cepat baringkan anak itu. Biarkan aku memeriksanya. Terima kasih Tabib Sakti. Terima kasih Tabib Sakti. Tabib Sakti. Bagaimana keadaan putraku? Dia sudah tidak dalam bahaya. Aku akan meresepkan obat. Suruh dia meminumnya selama 3 bulan. Dia akan sembuh total. Itu luar biasa. Terima kasih Tabib Sakti. Sial Baiko selamat. Ayah ibu. Adik kedua, kakak kedua, semuanya sudah kembali. Semuanya sudah kembali. Kakak kedua, apakah penyakitmu benar-benar sembuh? Jika aku meminum obatnya selama 3 bulan lagi, aku akan sembuh total. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kakak kedua tidak akan pernah kambuh lagi. Kakak kedua tidak akan The pernah film kambuh was lagi. translated Itu benar seluruh and keluarga kita. narrated by Akhirnya bisa Amelia. bersama selamanya. Seluruh keluarga kami tidak akan pernah terpisah lagi. 1 bulan kemudian. Ibu, mengapa restoran tidak buka hari ini? Akhir-akhir ini, ada musim paceklik dan panen yang buruk. Semua orang menghabiskan uang mereka untuk membeli makanan. Mereka tidak punya uang lebih untuk datang ke restoran hotpot. Jadi aku menutup restorannya. Jadi begitu alasannya? Bibi Wu, apa yang terjadi? Bukankah itu karena musim paceklik yang sedang terjadi? Tidak ada uang untuk membeli makanan. Semua mati kelaparan. Tidak peduli zamannya. Rakyat jelata di lapisan bawah selalu yang paling menderita. Orang kaya hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Sementara orang miskin hanya untuk sepotong makanan hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Aku memiliki sistem. Jadi di tahun paceklik ini, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikanku. Hanya saja para penduduk desa. Sekarang kelaparan dan pejabat setempat tidak melakukan apa-apa. Aku pikir dia tidak mudah didekati. Tapi tak disangka, dia sangat peduli pada rakyat jelata. Dia benar-benar pria yang kupilih. Dengan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin para pejabat bisa menangani semuanya? Ini sudah takdir. Para tetua dan tetangga di desa, semuanya telah membantu dan merawat anak-anak kecil di rumah kita. Aku juga ingin membantu mereka. Lu Kiao, aku ingin membantu mereka. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kami juga ingin ikut. Kami juga ingin ikut. Baiklah, ayo kita naik ke gunung sebentar lagi. Untuk melihat, apakah kita bisa menemukan makanan di sana. Baiklah, baiklah. Semuanya berpencarlah dan cari. Tapi kalian harus berhati-hati. Aku akan pergi ke sana untuk melihat. Baiklah. Bukankah itu Yan Xiu? Mengapa dia bertingkah mencurigakan? Di sini. Daun ini terlihat familiar. Ini kentang. Tapi daun ini tidak benar-benar terlihat seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Tidak persis sama bukan? Pasti ini varietas eksotis. Tidak ada seorang pun di zaman kuno yang mengetahui hal ini. Lagi pula daun kentang itu beracun. Jadi mereka tidak akan berani mencoba memakannya sembarangan. Kentang mudah ditanam dan memiliki hasil panen yang tinggi. Dengan lahan seluas ini, jika semuanya ditanami kentang, pasti luasnya mencapai ribuan hektar. Sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi tentang penduduk desa yang mati kelaparan. Ayo kita bawa beberapa untuk dicoba. Apa sebenarnya ini? Apakah ini bisa dimakan? Lupakan itu. Mari kita bawa kembali dan lihat. Ibu, apa ini? Ibu juga tidak tahu. Tapi Yan Xiu bilang ini bisa dimakan. Cobalah dan lihatlah. Ibu,
Rasanya tidak buruk cobalah. Xiaoju, ada apa? Mungkinkah ada yang salah dengan ini? Xiaoju, Xiaozi, apakah kau baik-baik saja? Yan Xiu yang terkutuk itu. Kau berani menipuku? Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sudah lama sekali, aku tidak makan mie pati kentang. Kebetulan hari ini, kita menggali cukup banyak kentang. Ketemu pati kentang. Sekarang, kita bisa makan mie pati kentang. Ini mie kentang yang kubuat dari kentang. Semuanya silakan dicicipi. Kentang. Apa itu? Kentang adalah sejenis makanan yang bisa dimakan. Rasanya sangat lezat. Kalian anak-anak cepat cicipi. Ini sangat lezat. Ibu, bagaimana ibu? Selalu bisa membuat hidangan yang aneh, namun lezat seperti ini. Itu jelas karena aku memiliki sistem. Itu jelas karena ibu sangat berbakat. Ibu yang terbaik. Kau benar-benar punya banyak akal bulus. Kau selalu melakukan hal-hal yang tidak pernah kuduga. Kalian jangan meremehkan siapa aku. Kentang-kentang ini adalah yang kugali di pegunungan hari ini. Ada sekitar beberapa ribu pohon, cukup untuk dimakan semua orang dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah... Tunggu, jangan dimakan. Benda ini, aku pernah melihatnya di medan perang sebelumnya. Saat itu, beberapa prajurit menemukan ini dan mempersembahkannya kepada jenderalku. Jenderal memerintahkan orang untuk menelitinya. Dan hasilnya adalah benda itu beracun dan tidak bisa dimakan. Beracun. Beracun. Itu beracun. Kalau begitu ayo kita buang dengan cepat. Tunggu. Jangan dibuang. Kamu tidak salah. Kentang yang sudah bertunas memang beracun. Tapi yang ini, semuanya sudah kupilih dengan hati-hati. Semuanya tidak beracun dan aman untuk dimakan. Lagi pula, bagaimana mungkin ibu membiarkan kalian memakan sesuatu yang beracun? Ya, aku percaya bahwa ibu tidak akan pernah mencelakaiku. Kau menyebut ini kentang. Bagaimana kau tahu itu? Dan kau bahkan tahu cara mengolahnya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh ketua yang berpengetahuan di desa. Kepadaku, bagaimanapun kalian semua bisa tenang dan memakannya. Dijamin tidak beracun dan aman. Jadi begitu rupanya. Yan Xiu, keluar kau sekarang. Suara Luman. Kenapa dia ada di sini lagi? Luman, apa yang kamu lakukan di rumahku lagi? Yan Xiu, kau masih berani bertanya mengapa aku di sini? Apakah ini benda yang kau klaim bisa dimakan? Xiao Zuku memakan ini dan mulai muntah serta diare. Apa sebenarnya niatmu? Semuanya lihat, Yan Xiu ini benar-benar memiliki hati yang jahat. Dia bahkan menipuku untuk memakan benda beracun ini. Selain itu, dia menghasut semua orang untuk pergi ke gunung menggali ini. Bukankah dia mencoba mencelakai semua orang? Apa Yan Xiu ini benar-benar sejahat itu? Itu benar-benar keterlaluan. Jika bukan karena LOME ini, kita pasti sudah tertipu oleh trik kalian. Luman, kau terus mengatakan bahwa Xiu ingin mencelakaimu. Apakah kau punya bukti? Jika tidak ada bukti, maka itu adalah fitnah. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kakak kedua, kita adalah keluarga. Mengapa kau selalu membela Yan Xiu orang luar itu? Dia bukan orang luar. Dia adalah istriku. Akan lebih baik bagimu untuk berbicara dengan lebih sopan. Aku. Biarkan aku. Semuanya diam dan dengarkan aku. Kentang yang sudah bertunas memang beracun. Pantas saja dia keracunan. Semuanya lihatlah baik-baik. Ini disebut kentang, juga dikenal sebagai yang yu. Jika ditangani dengan benar, ini sangat bisa dimakan dan tidak akan menyebabkan keracunan. Ada banyak di balik gunung, sekitar beberapa ribu hektar. Gali saja untuk dimakan semua orang dan tidak perlu khawatir lagi tentang sesama penduduk desa yang mati kelaparan. Benarkah? Apakah benar ada hal seperti itu? Jika itu benar, maka desa keluarga lu kita selamat. Kita tidak perlu khawatir mati kelaparan lagi. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita selamat. Kita selamat. Semuanya jangan biarkan dia menipu kalian. Xiao Zuku jatuh sakit dengan muntah dan diare. Tepat setelah memakan benda ini,
Benda ini pada dasarnya tidak bisa dimakan. Nyonya yang tidak menipu siapapun. Benda ini memang bisa dimakan. Saat aku masih muda, aku pernah bepergian ke banyak tempat dan pernah melihatnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa desa keluarga lu kita juga akan memilikinya. Ini benar-benar berkah dari surga untuk desa keluarga lu kita. Tapi kentang tidak boleh dimakan sembarangan. Jika tidak kamu akan keracunan. Kalau begitu tidak salah lagi. Paman lu memang berpengetahuan luas. Jika dia bilang pernah melihatnya maka, apa yang dikatakan Yan Xiu benar sekali. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Lalu bagaimana cara kita membedakan mana yang beracun dan mana yang tidak? Itu benar. Seperti umbi yang bertunas ini, itu beracun. Juga jangan makan kulitnya. Dan jenis yang berkulit hijau ini juga tidak boleh dimakan. Hal yang paling penting adalah kalian harus memasaknya sampai matang. Jika tidak kalian pasti akan keracunan. Xiaoqi, bawa kemari tepung kentang yang kubuat. Ya, Terima kasih Xiaoqi. Ini adalah tepung kentang yang kubuat dari kentang. The film Apakah was ada yang ingin translated mencicipinya? and narrated by M Media. Biarkan saya. Saya percaya pada Nyonya Yang. Baunya sangat harum. Saya tidak menyangka kentang bisa diolah dengan begitu banyak cara. Ada banyak cara untuk mengolah kentang. Bisa direbus, ditumis, bahkan ditumbuk dan dicampur dengan nasi. Tidak disangka ada begitu banyak cara untuk mengolahnya. Kentang ini benar-benar ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Paman lu kepala desa. Poin kejut bertambah 10. Nyonya Yang, kalau begitu cepat beritahu saya, di mana di gunung itu kentang-kentang ini berada, agar saya bisa memanggil penduduk desa untuk naik dan menggali mereka. Letaknya tepat di belakang hutan, di gunung. Aku akan pergi bersama kalian sebentar lagi. Dan aku akan memimpin jalan. Itu bagus sekali. Itu luar biasa. Para penduduk desa, semuanya cepat pulang. Kumpulkan peralatan kalian. Dan mari kita pergi ke gunung bersama-sama untuk menggali kentang. Dimengerti? Dimengerti. Ayo pergi. Ayo pergi. Berangkat menggali kentang. Gadis, terima kasih banyak. Panen tahun ini gagal dan terjadi musim pasaklet. Saya sangat khawatir sampai tidak bisa makan atau tidur. Untungnya Anda menemukan kentang-kentang ini. Kali ini desa keluarga lu pasti terselamatkan. Saya akan segera berangkat sekarang. Istriku sungguh luar biasa. Tentu saja, apa kamu tidak tahu siapa aku? Yan Xiu. Kau benar-benar telah mencuri perhatian. Aku tidak akan melepaskanmu karena hal ini. Apel. Ribuan pon kentang yang bisa dimakan. Apakah Anda berkata jujur? Setiap kata adalah kebenaran. Yang mulia, cuaca buruk tahun ini. Di mana-mana kekurangan makanan. Jika Anda melaporkan penemuan sumber makanan baru ini ke pengadilan kekaisaran, Anda pasti akan mendapatkan jasa besar. Itu memang benar. Anda telah mencapai jasa besar kali ini. Jika saya dipromosikan, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Cepat berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan segera memimpin Anda untuk menggali kentang. Yan Xiu, makanan yang kau pegang baru saja terbang. Mari kita lihat bagaimana penduduk desa itu akan tetap mendukungmu sekarang. Jumlah kentang di sebidang tanah ini pasti setidaknya beberapa ribu pon. Makan selama beberapa bulan. Sama sekali tidak masalah. Itu benar. Semua ini berkat Nyonya Yan. Yang Mulia, lihat, ini adalah jumlah kentang yang telah mereka gali. Sebanyak ini, Anda telah bekerja dengan sangat baik. Ini adalah perintah distrik kami. Akan menghadiahi Anda dengan besar. Terima kasih Yang Mulia. Hanya saja, bisakah Anda memberikan sedikit kepada yang rendah hati ini? Rumah tangga saya benar-benar tidak punya beras lagi untuk dimasak. Masalah kecil. Saat waktunya tiba saya akan membagikan 10 pon kepada Anda. Sungguh surga sedang mengawasi kita. Jika kentang-kentang ini dipersembahkan kepada istana kekaisaran, promosi dan kekayaan sudah di depan mata. Berhenti. Semuanya berhenti melakukan apa yang sedang kalian lakukan. Hakim tuanku, bolehkah saya bertanya urusan apa yang Anda miliki? Prajurit gali untukku. Ambil kentang-kentang ini. Dan sita semuanya untukku. Kalian tidak boleh mengambil ini. Jangan ambil itu. Atas dasar apa kalian menyitanya? Hakim bukan. Kentang-kentang ini ditemukan oleh desa keluarga lu kita. Seharusnya secara alami menjadi milik kita. Atas dasar apa kamu menyitanya? Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada hakim seperti itu. Apakah kau sudah bosan hidup? Apakah kau yang melaporkan kami? Lumans, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu baru puas? Jika kita semua mati kelaparan. Yang Mulia, jangan buang napas Anda pada petani rendahan ini. Bawa saja mereka langsung. Pergi. Sakit.
Saya sang hakim. Beraninya kamu melawan hakim. Apakah kamu mencoba melakukan pengkhianatan? Meskipun kau adalah seorang hakim, kau tidak bisa semena-mena menyita makanan dari rakyat jelata. Ini adalah makanan yang harus saya persembahkan kepada istana kekaisaran. Ini demi mata pencaharian kerajaan Jin kita. Apakah kamu masih ingin melawan istana kekaisaran? Apakah ini benar-benar demi penghidupan kerajaan Jin atau demi keuntungan pribadimu sendiri? Kau sendiri tahu jawabannya dengan baik. Kamu petani rendahan. Dari mana kamu merangkak keluar? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Yang mulia, ini adalah kakak kedua saya. Dia kurang waras. Tolong jangan hiraukan dia. Anggap dirimu beruntung prajurit. Tangkap petani ini yang berani melakukan penghinaan terhadap kedaulatan. Bawa dia pergi. Jika kamu ingin membawanya, kamu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Jangan khawatir, mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Hakim, apakah kau mengenali tanda ini? Ini adalah Pangeran Billy. Bawahan Anda memberi hormat kepada Pangeran Billy. Pangeran Billy, apakah dia benar-benar Pangeran Billy? Pangeran Billy, The film was suami dari pemilik translated aslinya. and Mungkinkah narrated dia by memiliki Media. identitas tersembunyi? Bagaimana mungkin dia adalah Pangeran Billy? Dia adalah kakak kedua saya. Dia tumbuh di desa sejak kecil. Mustahil baginya untuk menjadi Pangeran Billy. Diam, Pangeran Bailey telah tiba. Siapa yang berani memasukkan token kekaisaran? Pejabat ini tidak tahu Pangeran Billy ada di sini. Mohon maafkan pelanggaran yang tidak disengaja ini. Saya memohon belas kasihan Pangeran Billy. Belakangan ini kelompok Lee Sin terus-menerus mencampuri urusanku. Belum saatnya bagiku untuk mengungkapkan identitasku. Aku bukan Pangeran Bailey. Aku hanyalah bawahan pangeran. Jadi itu Anda, tuanku. Saya punya mata tapi gagal mengenali Anda. Mohon maafkan saya. Saya tahu kesalahan saya. Saya akan segera membawa mereka pergi. Saya menjamin bahwa di masa depan, saya tidak akan berani untuk menargetkan kentang Anda lagi. Kau hanya takut pada statusku. Kau belum benar-benar menyadari kesalahanmu sendiri. Pangeran ini sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mohon jangan, tuanku. Itu karena saya dihasut oleh orang lain. Itu suara sinyal. Mungkinkah Pangeran Billy telah memberinya suara sinyal? Siapa sebenarnya dia? Apakah dia hanya bawahan biasa? Atau dia adalah Pangeran Billy sendiri? Pangeran. Tuanku, Orang yang di tanah ini menggandakan posisinya sebagai hakim, melakukan kejahatan dan bertindak sewenang-wenang di siang bolong. Dia merampas makanan rakyat. Bawa dia pergi. dimengerti. Tuanku, saya tidak bersalah, tuanku. Berhenti. Apakah aku memberi izin kepadamu untuk pergi? Kakak kedua, Si Yue. Luman telah mengincarmu. Berulang kali, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? kakak ipar kedua, kita masih keluarga bukan? Baru sekarang kamu menyadari kita adalah keluarga. Kamu telah berulang kali bertindak melawanku dan anak-anakku. Dan sekarang hanya untuk melampiaskan amarahmu. Kamu mengabaikan nyawa penduduk desa. Tahukah kamu bahwa ini adalah makanan penyelamat nyawa? Benar sekali. Itu benar. Kakak ipar kedua, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini saja. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kakak kedua aku adalah adik perempuanmu. Bawa dia pergi. Lempar dia ke penjara untuk merenungkan tindakannya. Bawa dia pergi. Yan Xiu, kau wanita beracun. Kau wanita jahat. Bawahan ini mohon pamit. Jadi ternyata Anda adalah keluarga kakak kedua. Saya tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun Anda habiskan di medan perang. Anda akan mencapai masa depan yang begitu cerah. Dan bahkan menjadi bawahan Pangeran Billy. Terima kasih banyak untuk hari ini. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Semuanya lanjutkan menggali kentang. Dimengerti. Dimengerti. Ayo terus menggali. Siapa sebenarnya kamu? Sudah kuduga aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku tahu bahwa saat ini di dalam hatimu pasti ada banyak pertanyaan. Tapi percayalah padaku. Perasaanku padamu tulus. Aku tahu. Itulah sebabnya bahkan ketika aku curiga, aku tidak pernah bertindak melawanmu. Itu bagus. Aku senang kau tidak salah paham dengan niatku. Jika ada sesuatu, mari kita diskusikan setelah kita kembali ya. Jika aku tidak salah, dia bukan Lu Qiao. Kamu adalah Pangeran Billy, bukan? Itu benar. Aku adalah Pangeran Billy. Namaku Fu Lin Han. Lu Qiao adalah saudara angkatku. Dan juga pengawal pribadiku. Awalnya setelah pertempuran itu, dia seharusnya bisa pulang. Sayang sekali. Dia tidak selamat. Lalu bagaimana dengan ketiga anak itu? Ketiga anak itu
Kemungkinan besar mereka bukan anak kandung Lu Qiao kan? Mereka adalah anak-anak kaisar dan permaisuri Si. Permaisuri Si telah meninggal dunia. Itu benar. Permaisuri Si dan kaisar adalah pasangan yang setia. Cinta mereka satu sama lain sangat dalam. Tentu saja hal ini membuat beberapa orang waspada. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka bersekongkol untuk membunuh permaisuri Si, kaisar yang ingin melindungi ketiga anak ini. Mempercayakan mereka kepadaku. Sayang sekali pada saat itu, aku juga berada dalam situasi yang berbahaya. Jadi aku terpaksa mempercayakan mereka kepada kakak Lu. Jadi, ketika kamu datang ke desa keluarga Lu, kamu pikir aku menyakiti mereka dan ingin membawa mereka pergi? Ya, tapi itu dulu. Sejak berada di sisi Lu, aku menyadari bahwa kau adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Si Yue, aku menyukaimu. Kamu adalah seorang pangeran, dan aku hanyalah wanita desa. Kita tidak cocok. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa orang yang kusukai adalah Yan Xiu yang cerdas dan pintar, yang tahu cara menyayangi anak-anak, dan memiliki watak yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga aku adalah janda Lu Qiao. Bersamaku, hanya akan membuat segalanya lebih merugikan bagimu di istana kekaisaran. Aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Yang kubutuhkan hanyalah dirimu. Lagi pula kali ini datang ke desa keluarga Lu. Aku sudah berencana untuk melenyapkan semua musuh politik itu. Bagaimana rencanamu melakukan itu? Si Yue, aku masih butuh bantuanmu dalam masalah ini. Tuanku, bawahan saya telah mendengar bahwa Pangeran Billy ada di tempat ini. Tempat ini sangat jauh dari ibu kota, yang merupakan kesempatan bagus untuk membunuhnya. Aku dengar adik kaisar, Pangeran Billy telah datang ke daerah kita. Beberapa hari lalu dia bahkan memberi hakim yang menyalahgunakan kekuasaan itu pelajaran. Pangeran Billy benar-benar mengesankan. Sayang sekali, saya mendengar bahwa Pangeran Billy tampaknya telah diracuni karena makan kentang dan masih koma hingga hari ini. Tuanku, bagaimana menurut Anda? Apakah cerita ini benar? Entah itu benar atau salah. Melihatnya hari ini akan mengungkapkan segalanya. Ayo pergi. Kamu tidak boleh kehilangan nyawamu. Jika kamu pergi, apa yang harus kulakukan? Mereka termakan umpan. Siapa kamu? Mengapa kamu peduli siapa saya? Hari ini adalah akhir bagi kalian semua. Tangkap mereka. Kamu tidak diracuni. Kamu menipuku. Lalu kenapa kalau aku menipumu? Bagaimanapun kamu sendirian sekarang. Apa masalahnya jika kamu diracuni atau tidak? Di luar saya sudah menyergap 200 saudara. Hari ini kamu pasti akan. Bersiaplah kehilangan nyawamu di tanganku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil anak buahmu. Tunggu saja kematianmu. Apakah kau masih merasa bahwa aku akan kehilangan nyawa di tanganmu? Kamu sudah bersiap sejak awal. Hari ini kamu sengaja memancingku ke dalam jebakan. Fu Linhan, kamu penjahat yang hina. Ada kata-kata terakhir. Kalau begitu pergilah ke Mahkamah Agung untuk mengatakannya. Baimo, bawa dia pergi. Dimengerti. Pergi. Fu Linhan. Kamu penjahat yang hina. Jangan biarkan kamu mati dengan mudah. Siwe aku. Sudah kubilang tidak perlu semua keributan ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu bersikeras untuk melakukan pertunjukan ini. Tapi setidaknya semuanya sudah selesai sekarang. Kapan kamu berencana kembali ke ibu kota? Besok. Kenapa terburu-buru? Apa tidak tahan berpisah denganku? Aku takut kau akan meninggalkanku dan pergi sendirian. Tenang saja, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kita akan kembali bersama besok. Aku masih menunggu hari di mana aku bisa secara resmi menjadikanmu istriku. Siu, kau terlihat cantik hari ini. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku hanya sedikit penasaran. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa. Karena alasan apa berubah begitu drastis?
Aku tidak menyangka bahwa aku akan jatuh semakin dalam. Begitu dalam hingga aku tidak bisa lagi menarik diriku keluar. Siyue. Aku mencintaimu. Aku juga merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Transmigrasi ke dalam buku ini benar-benar sebuah kecelakaan. Tapi bisa bertemu, Fu Lin Han dan ketiga anak itu adalah berkah terbesar dalam hidupku.